Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Naula Septiana Mardi dari Universitas Sultan Maulana Sadan Banten. Kita masih membahas tentang learning journal public speaking, tetapi kali ini aku akan membahas tentang dari pemula menjadi pembicara hebat. Wow, sangat keren ya. Oke, langsung aja teman-teman. Yang pertama itu aku akan membahas tentang sejarah dan perkembangan public speaking. Public speaking itu telah berkembang selama ribuan tahun lalu loh, dan berakar dari tradisi retorika yang sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Hampir semua budaya memiliki konsep tentang berbicara di depan umum sebagai keterampilan penting dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Ada 3 tahap dalam perkembangan public speaking. Yang pertama itu ada perkembangan awal atau perkembangan pada masa kuno. Yang kedua itu ada abad pertengahan hingga Renaissance dari tahun 400 sampai 1600 Masehi. Yang kedua itu aku akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup public speaking. Public speaking adalah seni atau keterampilan dalam berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu pesan, ide, atau informasi secara efektif dan persuasif. Seperti yang kita tahu, public speaking itu salah satu skill yang ada di diri kita, karena tidak semua orang bisa berani untuk berbicara di depan umum. Agar kita bisa berani dan percaya diri untuk berbicara di depan umum, dalam public speaking juga terdapat ruang lingkup. Itu ada 5. Yang pertama itu ada persiapan materi. Jadi sebelum kita berbicara di depan umum atau menyampaikan suatu materi, kita harus mempersiapkan materinya terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada teknik penyampaian dalam public speaking. Teknik dalam penyampaian suatu materi, tekniknya seperti ajakan, cara berbicara, nada, dan volume kita dalam menyampaikan suatu materi. Lalu yang ketiga itu ada interaksi dengan audiens. Kalau kita berbicara di depan umum, jangan sesekali untuk kita berbicara sendiri saja terus-menerus, tetapi kita juga harus melakukan interaksi dengan audiens kita. Lalu yang keempat itu ada penggunaan media pendukung. Media dalam penyampaian materi atau public speaking itu sangat penting dan sangat diperlukan. Karena dalam penyampaian materi pasti akan dibutuhkan suatu hal yang disebut PPT. Lalu yang kelima itu ada jenis-jenis public speaking. Ada banyak loh teman-teman jenis-jenis public speaking itu. Lalu yang ketiga itu aku akan membahas tentang tujuan public speaking. Dalam public speaking pasti memiliki tujuan. Yang pertama itu ada penyampaian atau suatu informasi atau menginformasikan sesuatu hal. Yang kedua itu ada meyakinkan, mempengaruhi atau memberi pengaruh terhadap audiens. Yang ketiga itu menyampaikan suatu pendapat. Lalu yang keempat itu menghibur audiens. Lalu yang kelima itu memberikan inspirasi atau motivasi kepada audiens. Lalu yang keenam memberikan petunjuk atau instruksi kepada audiens. Lalu yang ketujuh itu membangun citra atau brand yang baik. Dan yang terakhir itu mengajukan dan menjawab dan bertanya dengan baik dan benar. Oke teman-teman, lalu yang keempat itu aku akan membahas tentang public speaking. Yang pertama itu terdapat tahap memiliki pokok pembicara yang menarik hati audiens. Yang kedua itu tahap membatasi pokok pembicaraan. Yang ketiga itu tahap mengumpulkan bahan-bahan atau topik untuk kita bahas. Yang keempat itu tahap menyusun bahan. Yang kelima itu tahap tampil percaya diri. Yang keenam itu tahap evaluasi setelah kita melakukan public speaking di depan umum. Lalu yang kelima itu aku akan membahas tentang cara meningkatkan public speaking. Yang pertama itu kita harus praktek secara terus-menerus. Harus yakin bahwa kita itu bisa. Yang kedua itu persiapkan diri dengan baik. Yang ketiga itu harus fokus kepada audiens kita. Yang keempat itu
Gunakan bahasa tubuh yang efektif dan baik. Yang keenam, revisi dan evaluasi. Yang ketujuh itu bergabung dalam klub atau komunitas public speaking agar kita dapat lebih luas wawasan. Lalu aku juga akan membahas nih teman-teman manfaat public speaking secara personal. Teman-teman, dalam public speaking juga memiliki manfaatnya untuk personal diri kita sendiri. Yang pertama itu kita dapat meningkatkan kepercayaan diri kita. Yang kedua, kita bisa memulai modal untuk bisnis. Yang ketiga itu menumbuhkan keterampilan dalam kepemimpinan. Yang keempat itu meningkatkan kemampuan sosial. Yang kelima, menyampaikan ide dengan lancar. Dan yang keenam, meningkatkan pengetahuan. Lalu aku juga akan membahas tentang manfaat public speaking nih secara interpersonalnya ya. Yang pertama itu kita dapat meningkatkan kepercayaan diri kita. Yang kedua itu kita dapat memperjelas dan mengorganisasikan pikiran kita. Yang ketiga itu kita dapat meningkatkan kemampuan mendengar dan rasa empati kita. Dan yang keempat itu kita juga dapat mempermudah negosiasi dan persuasi. Yang kelima, meningkatkan keterampilan beradaptasi. Lalu aku juga akan membahas nih teman-teman tentang manfaat public speaking secara umum. Yang pertama itu pastinya dapat meningkatkan kepercayaan diri kita. Yang kedua, dapat menumbuhkan jiwa leadership. Yang ketiga itu menyampaikan ide atau pendapat secara lancar. Yang keempat itu meningkatkan jenjang karir. Yang kelima itu meningkatkan skill berpikir kritis. Yang keenam itu menjadi lebih persuasif. Mungkin teman-teman cukup sekian pembahasan dari learning journal public speaking ini untuk minggu ini. Kita lanjut minggu depan. Mungkin see you in the next video. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.